Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi anak-anakku kelas 11 di mata pelajaran geografi bagian 46 ya. Ini sekarang kita pertemuan 46. Artinya penjelasan ke-6 ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah agar supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam penjelasan materi ini dan dalam pembelajaran kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Oke, mobilitas penduduk ini adalah gerakan atau arus perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap. Jadi hampir sama dengan migrasi ya, pengertian mobilitas penduduk ini. Kemudian mobilitas penduduk ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal ini semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial. Contohnya, seorang buruh tani yang berganti pekerjaan menjadi pedagang dan lain sebagainya. Selanjutnya, mobilitas horizontal. Ini semua gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, umumnya batas wilayah seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis mobilitas horizontal. Nah, yang tadi pembagian mobilitas tadi kan ada vertikal dan horizontal. Nah, yang sekarang kita bahas adalah jenis-jenis horizontalnya. Horizontal yang pertama ini adalah mobilitas penduduk non permanen. Ini di mana penduduk tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan. Nah, jadi maksudnya itu pergi atau migrasi tapi tidak menetap, hanya urusan pekerjaan atau urusan silaturahmi ke rumah keluarga misalnya. Yang pertama adalah mobilitas musiman. Ini perpindahan penduduk dengan bermukim namun bersifat sementara. Ini musim misalnya ya. Musim padi. Jadi ada penduduk dari daerah A merantau ke daerah B karena di daerah B terdapat musim padi dan di situ ada sebuah pekerjaan. Jadi mereka akan ke situ, mobilitas ke daerah B tadi, itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mobilitas ulak-alik. Ini perpindahan penduduk dalam waktu 24 jam sehingga pada hari yang sama dapat pulang ke tempat tinggalnya. Ini mobilitas ulak-alik ini adalah mobilitas yang sifatnya hanya satu hari, yang terjadi hanya satu hari itu saja. Misalnya hari ini pergi, sore pulang. Nah, itu biasanya dalam urusan pekerjaan. Misalnya kita sekarang ada di Mulyasari. Nah, kemudian pekerjaan kita ada di Palembang. Jadi kita berangkat pagi dari Mulyasari sampai ke Palembang, sore kita pulang lagi dari Palembang ke Mulyasari. Itulah yang dinamakan mobilitas ulak-alik ya. Selanjutnya, setelah tadi ada mobilitas non permanen, sekarang mobilitas penduduk permanen atau bisa disebut migrasi. Ini perpindahan penduduk dengan maksud tujuan untuk menetap di daerah tujuan. Jadi benar-benar sudah menetap. Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkan migrasi. Ada faktor tugas, faktor agama, ekonomi, kepentingan pembangunan, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor pendidikan. Oke, selanjutnya kalau tadi kita membahas tentang mobilitas penduduk, sekarang kita akan membahas tentang tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan orang yang siap, mau, dan mampu melaksanakan pekerjaan. Jadi bukan hanya orang yang siap dan mau saja, tapi juga harus dilengkapi dengan mampu melaksanakan pekerjaan. Karena jika orang yang siap dan mau itu banyak, tapi orang yang mampu belum tentu. Karena orang tua rentan itu masih mau bekerja, masih siap, tapi dia sudah tidak mampu dalam tenaga dan pikirannya ya. Tuh.
Kemudian pengelompokan tenaga kerja ini adalah 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja tidak terdidik ini adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Nah, ini tenaga kerja tidak terdidik ini maksudnya tenaga kerja yang tidak mempunyai titel atau tidak bersekolah secara formal ya. Nah, contohnya kuli, buruh angkut dan lain sebagainya ya. Atau ART itu juga ya. Kemudian selanjutnya tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemampuan dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal. Nah, jadi tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang ditempuh, yang dilewati melalui pendidikan atau sekolah formal ya. Contohnya seorang dokter, guru, pengacara, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tenaga kerja terlatih. Ini bedanya lagi. Ini tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja terampil dengan melalui pengalaman kerja dan menguasai pekerjaan tersebut. Jadi tenaga kerja terlatih ini benar-benar yang sudah fasih, mahir dalam bidangnya. Ya, contohnya mekanik, ahli bedah. Karena tidak sembarangan orang bisa jadi mekanik dan tidak bisa sembarang orang menjadi ahli bedah. Tuh. Itu adalah ketiga pengelompokan tenaga kerja. Baiklah, sekarang tugas di rumah. Nih, tugas di rumah kalian. Jelaskan yang pertama apa yang harus dijelaskan. Yang pertama ruralisasi. Kedua evakuasi. Ketiga urbanisasi. Dan yang keempat transmigrasi. Ini adalah edukasi tentang mobilitas. Jadi kalian jelaskan keempat mobilitas tersebut ya untuk tugas di rumah. Untuk kolase fotonya Ibu tunggu paling lambat 2 hari setelah video ini diupload. Kolase fotonya ya. Untuk penugasan ya Ibu tunggu secepatnya ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan, jaga iman dan imun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.